Alhamdulillah puji syukur malam hari ini Munas HKPI sudah berjalan lancar dan terpilih Bapak sebagai Ketua Umum baru menggantikan Pak Sudeson. Nah, dari terpilihnya Bapak, tentu akan ada program-program yang akan Bapak bawa selama satu periode yang akan datang. Kira-kira program apa yang akan Bapak lanjutkan daripada program Pak Sudeson sebelumnya? Ya, tentu program-program yang telah berjalan dan yang akan berjalan. Dari Pak Sudeson ada beberapa yang belum terlaksana, itu akan kita lanjutkan. Sementara program kami adalah menjadikan HKP itu sebagai rumah bagi anggota, rumah untuk konsultasi, silaturahmi, dan rumah untuk pembelaan bagi anggota, serta rumah untuk bagaimana berbagi kue dari pekerjaan yang ada. Karena semakin banyak pekerjaan tentu tidak bisa dihandle oleh satu orang, berarti melibatkan banyak anggota. Nah, di situ adalah fungsi organisasi untuk bagaimana anggota itu dapat bersama-sama bersinergi mengerjakan satu perkara dan perkara yang lain. Dan Munas ini adalah rutin 5 tahunan. Kalau tahun yang lalu kita tetapkan Munas itu 4 tahun sekali. Tahun ini Munas menetapkan bahwa kepengurusan adalah 5 tahun. Jadi kalau 2024 berakhirnya 2029. Rutin memilih pengurus baru dan menerjemahkan visi dan misi Ketua Umum baru itu menjadi program kerja bagi organisasi dan bagi anggota, serta bagi kepentingan stakeholder, pihak-pihak terkait yang selama ini bekerjasama dengan HKPI. Saya kira itu, Mas. Berarti ADRT sendiri akan dirubah, Pak, untuk merubah. Ya, di dalam Munas, setiap kali Munas tentu kita evaluasi mana anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang nggak relevan, tentu kita revisi, kita sempurnakan. Yang masih relevan, ya tentu masih kita pakai. Dan itu wajar karena dinamika berorganisasi terkait dengan dinamika di luar, perkembangan hukum di luar, perkembangan ilmu di luar. Nah, itu harus diterjemahkan di dalam ADRT konstitusi kita, yaitu anggaran dasar rumah tangga. Ini dalam waktu dekat akan mendaftarkan ke Kemenkumham, biasanya berapa lama? Kami selaku Ketua Umum terpilih itu bersama tim formatur diberi batas waktu untuk menyusun struktur, komposisi, dan personalnya itu selama 14 hari terhitung mulai hari ini. Kalau hari ini Jumat tanggal 22 ditambah 14 hari, berarti tanggal 6 Desember maksimal sudah harus terbentuk pengurus baru. Nah, kalau sudah terbentuk pengurus baru, kita segera menuangkannya dalam akta notarial. Nah, nanti notaris yang akan meneruskan supaya ada perubahan data di Kementerian Hukum, dalam hal ini di Direktorat Jenderal AHU. Nah, kemarin Dirjen AHU sempat mengatakan bahwasanya sinergitas antara KPI dan pemerintah itu cukup baik selama kepemimpinan sebelumnya. Kalau di kepemimpinan Bapak agar tetap menjaga hubungan itu tetap baik, seperti apa nantinya? Ya tentu karena Kementerian Hukum adalah bapak pembina dari kita. Kita ini boleh kata semacam anak. Anak itu harus patuh sama orang tua. Dan orang tua insya Allah pasti akan mengayomi anaknya. Nah, sinergi antara kami HKPI dengan pemerintah selama ini memang berjalan baik. Kami selama ini didukung dan difasilitasi oleh pemerintah untuk menjalankan program-program kita, disesuaikan dengan misi dari pemerintah itu sendiri. Untuk apa? Outputnya adalah bagaimana perkara kepalitan itu bisa diselesaikan dengan profesional, tepat guna, dan ada manfaatnya bagi perekonomian nasional. Pak, akhir-akhir ini kan banyak kurator-kurator yang mengalami kendala atau masalah hukum karena melakukan pekerjaannya, dan kurator tidak mendapatkan imunitas karena belum ada undang-undangnya. Lalu kemarin Pak Sudeson, karena beliau mantan Ketua Umum HKPU dan sekarang beliau duduk di Komisi 3, beliau mengatakan kepada kami akan mendorong revisi RUU undang-undang tersebut di prolegnas nanti. Kira-kira sebagai Ketua Umum baru, kami sependapat dan sangat setuju kalau
undang-undang kepala itu direvisi ya, disempurnakan. Karena satu hal yang paling utama adalah bagaimana undang-undang itu melindungi kerja-kerja kurator dan pengurus. Ada semacam hak imunitas. Tetapi kami juga mengusulkan pada pemerintah agar dibentuk semacam majelis pengawas. Kalau di notaris itu ada majelis pengawas notaris di tingkat pusat sampai daerah. Nah, kalau kami ini kan kedudukan kami di pusat, bahwa ada korwil, koordinator wilayah itu di 5 pengadilan niaga. Maka majelis pengawas itu diusulkan untuk di tingkat pusat. Tentu anggotanya dari 3 organisasi profesi kepailitan, yaitu HKPI, AKPI, dan IKAPI, serta orang tua kami yaitu Kementerian Hukum bersama Mahkamah Agung. Mungkin salah satu program kerja Bapak mungkin akan mendorong dalam artian nanti akan audensi dengan Komisi 3 atau bagaimana? Insya Allah. Akan melakukan itu, Pak. Jadi pasti sebagai pengurus baru tentu kami akan sowan kepada orang tua kami yaitu yang terhormat Bapak Menteri Hukum. Audiensi, perkenalan, dan kami sampaikan hasil-hasil Munas, dan tentu kita mohon sebagai anak kepada orang tua mohon arahan dan bimbingan bagaimana supaya kami jalannya itu tidak terjatuh kena serempet ini serempet itu. Nah, demikian juga ke DPR, insya Allah kami juga akan menghadap ke Komisi 3 tentunya ya, yang membidangi hukum. Tentu kami akan menyampaikan hal-hal terkait dengan hak imunitas kurator dan kerja-kerja kurator dan pengurus itu bagaimana. Ini dalam konteks untuk supaya perekonomian itu bisa semakin meningkat daya gunanya, dan kurator menjadi salah satu poin untuk melaksanakan itu. Pak, terakhir Pak, mungkin Pak, ini kan konsultasi telah berakhir. Sebelum konsultasi tentu kemarin sempat sedikit memanas, tapi pada akhirnya pas pemilihan yang tadinya ada 2 caketum, yang Pak Heri Subagio ini mengalah biar Bapak untuk tetap agar tetap menyatukan pemikiran jadi satu, tetap solid seperti sedia kala. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, kita ini kan keluarga besar, Mas. Tentu semua pihak, semua teman akan kita rangkul bersama. Kalau yang mikir bersama anggota kita sekarang 1108. Itu kalau semuanya memikirkan organisasi bersama-sama itu lebih enak. Banyak kepala, banyak pikiran, banyak ide untuk membesarkan organisasi. Kita rangkul. Kemarin memang kita yang nggak bersengketa sih. Kita hanya menuju titik temu yang berbeda jalan. Mungkin saya lewat Menteng, Mas Heri lewat Gatot Subroto. Tapi titik temunya adalah di Gelora Bung Karno, di HKPI. Nah, sekarang kalau udah selesai berkompetisi, ayo kita bangun. Saya kira itu nggak masalah. Satu lagi Pak, ini kan tadi audiensi kepada DPR dan Kementerian Hukum. Tapi di satu sisi kriminalisasi ini kan menyangkut pihak kepolisian, karena selama ini penyidik itu belum tahu batas mana itu pidana dan kepelitan. Apakah nanti kedepannya salah satu program Bapak itu audiensi ke kepolisian? Ya, salah satunya di polisi, Polri, dan kejaksaan. Kita pernah membuka kelas ya, jadi bersama-sama dengan teman-teman calon kurator itu mengundang dari pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengikuti. Kuotanya kalau nggak salah waktu itu 5 orang polisi, 5 orang jaksa. Supaya apa? Supaya polisi dan jaksa itu match, memahami kepalitan dan PKW itu seperti apa, sehingga penerjemahannya ketika di lapangan itu matching gitu, bahwa oh seperti ini, pidananya seperti ini, perdata seperti ini, tapi di situ ada beda-beda tipis. Kalau ini bisa masuk di dalam persoalan-persoalan yang pidana, padahal itu persoalan perdata. Jadi memang sudah dilakukan ya? Sudah pernah. Nah, insya Allah nanti ke depan kita juga akan mengundang lagi dari pihak kepolisian dan kejaksaan untuk bersama-sama mengikuti pelatihan. Nggak ada salahnya kalau kita bersama-sama duduk satu meja, satu bangku untuk membahas secara detail apa itu kepalitan, apa itu BKP. Makasih ya Mas.